Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah, para ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali di hari ini, hari Rabu tanggal 4 November. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas petunjuknya, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yang termasuk tema yang lagi hangat sekarang ya, yang lagi rame sekarang. Di sini di bahasan ensiklopedia larangan, yaitu Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin di bab 268. Ya, bab 268, babnya tentang al-idha. Ya, al-idha. Apa itu idha? Ya, idha ini kalau bahasa kita menyakiti. Ya, bahasan kita, bahasa Indonesianya idza ini menyakiti. Ya. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali, perlu kita dudukkan. Ya, perlu kita dudukkan, kita jelaskan seperti apa bentuk al-idza ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, saya akan jelaskan. Naqulu bi'aunillah. Kita jelaskan pertama. Al-idha, ya, kalau tulisan bahasa Arabnya al-idha, ya, al-idha, artinya sesuai dengan tema kita, yaitu apa? Menyakiti, menyakiti. Nah, ada beberapa perkara yang perlu kita pahami dalam masalah ini. Pertama, apa bentuknya? Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya al-idha ini adalah segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang bersifat apa? Menyakiti, melukai. Apa bentuknya? Nah, bentuknya apa? Bentuknya berupa, nah ini cacian, hinaan, ya, berupa cacian, hinaan, istihza kalau bahasa Arabnya, maksudnya adalah apa namanya? Cacian, hinaan, terus melecehkan, ya, melecehkan, merendahkan. Nah, ini bentuknya seperti itu kira-kira. Ada cacian, ada merendahkan, dan juga bisa berupa apa? Menyebarkan kebohongan. Menyebarkan kebohongan. Ada yang mengklasifikasikan lagi, ini bisa berupa ucapan, ini bisa berupa perbuatan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menyakiti atau al-idha di sini, para ikhwah sekalian, itu bisa berupa apa saja yang sifatnya melukai, yang sifatnya menyakiti,
Seperti apa? Seperti cacian, hinaan, ya, melecehkan, merendahkan, menyebarkan kebohongan. Ya. Ini yang termasuk dari bentuk melukai. Ya. Seperti macamnya banyak. Ya, di sini berbagai macam. Ya, macamnya ada berapa macam di sini? Macam-macamnya. Macam-macam idza menyakiti. Ya. Pertama, idza menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat. Kemudian yang kedua, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyakiti orang beriman. Ya. Orang beriman terbagi lagi jadi dua, yaitu sahabat dan orang beriman pada umumnya. Orang beriman pada umumnya. Nah, ini klasifikasinya. Menyakiti Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti berkaitan dengan apa? Ini berkaitan bisa dengan dua hal, berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan syariat Allah. Ya, berkaitan dengan zat dan juga bisa berkaitan dengan apa? Dengan syariat. Ya, berkaitan dengan zat dan berkaitan dengan syariat. Seperti apa? Dengan zat. Ini bentuknya banyak. Kita ambil contoh, bentuknya mama, ucapan orang-orang kafir bahwasannya Allah memiliki anak. Ya, punya anak. Allah punya anak. Seperti Yahudi mengatakan para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah. Ya, Isa itu putra Allah. Dan Allah memiliki sahibah. Allah punya istri. Allah punya Allah punya istri, punya pasangan, lahu sahibah. Ya. Ini semua bentuk cacian kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Ya. Kemudian bentuk lain seperti yang dicontohkan oleh para ulama adalah mencela masa atau mencela masa, ya subud dahar, mencela masa, mencela musim. Aduh, ini musimnya kok begini. Mencela waktu, mencela masa. Ini bagian dari mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Dengan mencela takdir Allah umpamanya, ketentuan Allah, takdir Allah. Ya. Ini bagian dari syariat, ya, ketentuan hukum. Kalau ini syariat berarti apa? Mencela hukum. Bisa ini hukum, bisa ini takdir, ya itu kan ketentuan, ya. Ya, bisa ketentuan, ya. Mencela takdir, mencela hukum, hukum yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Qur'an yang sudah jelas-jelas ayatnya dicela dan dicaci maki. Takdir yang sudah Allah tetapkan pada seseorang dicela dan dicaci maki. Ini sangat berbahaya. Ya, sangat dan sangat berbahaya. Kemudian mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan apa? Dengan ucapan. Bisa dengan perbuatan. Ucapan,
Dahulu mereka mengatakan Rasulullah SAW ini tukang syair. Dahulu mereka mengatakan Rasulullah SAW ini sahir. Dahulu mereka mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Majnun, gila. Ya. Atau orang-orang munafik ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke daerah Tabuk. Lalu muncullah orang-orang munafik yang mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina arghabu butunan wa akzabu alsunan wa ajbanu inda liqa. Ya. Kita tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka-mereka yang rajin ngaji-ngaji ini. Mereka orang-orang yang seperti ini, kita nggak pernah ngelihat ini yang rajin-rajin ngaji Quran ini. Katanya rajin ngaji Quran. Mereka ini perutnya gendut-gendut, kalau ngomong bohong. Dan kalau perang mereka ini penakut semuanya. Lalu disampaikan ucapan mereka ini oleh Abdurrahman bin Auf. Riwayat yang lain Abdullah bin Umar. Disampaikan oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW mendengar keluhan para sahabat ini. Kemudian beliau mengambil ontaknya, beliau mengendarai ontanya. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Langsung Allah menurunkan ayat ini. Apa itu? Jika kalian bertanya kepada mereka, pasti mereka akan mengatakan, kami hanya mainan-mainan saja. Katakan kepada mereka, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi. Ya. Katakan, apakah kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalian membuat cacian-cacian seperti ini, hinaan-hinaan seperti ini, meremehkan, merendahkan, ya, meremehkan, merendahkan, menyebarkan berita-berita kebohongan, hoax terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW, terhadap Al-Quran. La ta'tadiru, jangan alasan-alasan lagi. Kalian semua yang melakukan penghinaan ini telah kufur. Ya, telah kufur. Rasulullah SAW pergi meninggalkan mereka dan mereka mengejar Rasulullah SAW sambil memegangi kaki Rasulullah SAW, sambil memegangi kuda-kuda mereka. Padahal batu-batu itu mengenai diri mereka. Rasulullah SAW tak mau melihat mereka sama sekali. Inilah ulah mereka yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di riwayat yang lain disebutkan ada orang munafik yang mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika beliau hendak pergi ke Tabuk. Orang munafik ini mengatakan Muhammad katanya mau menaklukkan Rasulullah SAW katanya mau menaklukkan Persia. Munafik yang menunjukkan keislaman. Rasulullah SAW katanya mau menaklukkan kerajaan Persia. Hahaha, ketawa mereka. Ada 3 orang, yang satu tukang ketawa, yang satu bagian ngomong. Ya, yang ngomong ini katanya Rasulullah SAW umat Islam mau menaklukkan kerajaan Persia. Hahaha, ketawa. Ini istihza. Ini namanya melecehkan. Ya, terus yang satunya bilang, iya katanya di Madinah turun Al-Quran. Padahal itu kan bukan Quran, itu kan omongan Rasulullah SAW sendiri. Ketawa, hahaha, dilecehkan begitu. Na'udzubillah. Ayat ini pun akhirnya turun menjelaskan kepada mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah SAW, kalian melecehkan, merendahkan, menghina, mencaci, menyebarkan berita-berita bohong. La ta'tadiru, jangan alasan-alasan lagi. Kalian semua sudah keluar dari Islam, murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lihat, bisa berupa ucapan, bisa pula berupa perbuatan. Berkaitan dengan apa? Dua-duanya ini bisa berkaitan dengan satu, berkaitan dengan apa?
dengan pribadi Rasulullah SAW, dan bisa pula dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengucapkan tuduhan-tuduhan keji kepada Rasulullah SAW. Suka menikah, naudzubillah ya. Ini penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang terjadi sekarang ya, di mana itu tokoh dan presiden Perancis yang didukung oleh media mereka yang menghina pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu seseorang yang menghina pribadi Rasulullah SAW berarti dia pula menghina syariat Islam. Kalau dia menghina Rasulullah berarti menghina syariat Rasulullah SAW, berarti menghina zat yang telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengutus Rasulullah SAW? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menghina Rasulullah SAW dengan ucapan maupun dengan perbuatannya, berarti dia menghina zat yang telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia telah menghina syariat yang diturunkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan semua perintah dan hukum Allah. Ini asna, ini yang paling berbahaya dan ini yang paling sangat berat sekali tingkat kekufurannya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Ya, ini berarti kalau seseorang menghina Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah menghina Allah, berarti dia menghina umat Islam semuanya. Kenapa? Coba bahasan yang kemarin. Kita dilarang mencela orang yang sudah wafat. Kan gitu kan? Kita kemarin di bahasan yang lalu dilarang mencela orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena itu satu, orang yang wafat itu orang Islam dan melukai keluarganya. Melukai keluarganya. Berarti kalau Rasulullah SAW dihina berarti melukai dan mencederai, menghina, melecehkan umat Islam seluruh dunia sepanjang masa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini adalah perbuatan yang sangat dahsyat sekali. Dan melecehkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi dia mengatakan saya tidak menghina Rasulullah SAW secara pribadi, tapi dia menghina, merendahkan. Apa itu jenggot-jenggot itu? Itu kayak apa namanya? Apa? Kayak kambing. Terus dia bilang yang melakukan jenggot itu ciri-ciri orang teroris. Yang melakukan sholat subuh ciri orang teroris. Ini penghinaan terhadap syariat Islam yang berarti dia menghina sosok yang telah menyampaikan syariat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Berarti dia menghina yang menurunkan syariat Islam itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi tokoh yang lain yang mengatakan Islam ini adalah sumber terorisme, biang terorisme, biang kerusakan, biang ini dan itu dan itu. Siapa yang menurunkan Islam? Allah. Siapa yang menyampaikan Islam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia melakukan penghinaan terhadap semuanya. Walaupun dia baju koko putih, pakai peci dan sebagainya, tapi selama dia melakukan penghinaan ini, berarti dia melakukan penghinaan kepada semuanya. Menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, dan menghina umatnya. Kemudian yang ketiga, menghina umatnya. Di sini ada sahabat, menghina, mencela mereka. Ini sama ini. Menghina siapa? Pribadi mereka. Menghina pribadi mereka, merendahkan, melecehkan pribadi mereka. Berarti kalau menghina para sahabat, berarti ini juga sama saja dengan mencela siapa? Mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama. Siapa yang mencintai para sahabat berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencela para sahabat berarti dia mencela diriku, kata Rasulullah SAW. Seperti yang dilakukan siapa ini? Mereka ini adalah orang-orang Syiah.
Kalau dia mencela sahabat, berarti dia mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Mencela zat yang telah mengutus Rasulullah SAW. Berarti dia mencederai, mencela, menghina Al-Quran. Karena Al-Quran itu diajarkan dan disampaikan kepada kita oleh para sahabat ini. Rentetannya panjang, jamaah. Ya, rentetannya sangat panjang sekali. Ini tentu berbahaya. Ya. Naudzubillah, naudzubillah. Bahaya. Kemudian mencela umat Islam pada umumnya. Nih, apa bentuknya? Bentuknya macam-macam. Bentuknya pertama bisa mencaci maki mereka. Mencaci maki. Ini yang bahasan kita yang lalu. Ya, mencaci maki. Individu, tokoh. Semakin besar kedudukan orang itu berarti dosanya semakin besar. Istihza, melecehkan. Melecehkan itu apa? Ya direndahkan, melecehkan atau merendahkan. Itu jenggot-jenggotan, itu jilbab-jilbaban kayak apaan aja. Direndahkan, dilecehkan. Syariat Islam. Cingkrang-cingkrang kayak apa, kayak kebanjiran. Ini syariat Islam. Anda lecehkan, Anda hinakan. Melecehkan jilbab, melecehkan syariat Islam. Apa itu? Oh, habis mati kok nggak ditahlilin kayak kayak kucing aja. Kayak binatang mati. Melecehkan syariat Islam ini. Melecehkan umat Islam berarti melecehkan syariat yang mereka amalkan, yaitu tuntunan Rasulullah SAW. Rentetannya panjang. Kemudian apa? Termasuk merendahkan di sini, merendahkan keturunan, nasab orang, apa itu umat Islam, melarat miskin seperti merendahkan para sahabat dengan apa, keturunan yang rendah, kedudukan yang ini, status sosial, status ekonomi direndahkan. Ini termasuk bagian mengganggu dan melecehkan. Idza ini. Kenapa itu Rasulullah SAW selalu memperhatikan dengan orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya keturunan, maksudnya nggak punya kedudukan yang tinggi. Ini tanakus, ini merendahkan mereka, ini melecehkan mereka. Ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian termasuk bagian ini adalah apa itu? Menyebarkan kebohongan. Menyebarkan kebohongan. Oh iya, saya ingat ini juga termasuk di dalam surat apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Apa? Merendahkan, merecehkan itu. Ada orang miskin lewat, aduh, bau. Ya, merendahkan dia, ganggu jiwanya dia. Lihat ini, menyakiti dia. Aduh, ini orang-orang kayak begini kok di sini. Lu ngapain sih ngundang-undang orang-orang begini? Ya, ini orang-orang, memang dia orang miskin. Orang nggak mampu, jangan direndahkan, dilecehkan. Ya, merendahkan statusnya, merendahkan ekonominya. Aduh, jangan-jangan sebelah sono. Aduh, siapa lagi ini? Aduh, aneh-aneh aja kamu ngundang orang-orang. Astagfirullahaladzim. Baik ucapan maupun perbuatan. Apa itu? Berkerut dahinya. Kata para ulama tafsir, dahi berkerut. Kemudian merendahkan dengan cara tangan. Astagfirullahaladzim. Ini semua bagian dari sikap idza, menyakiti hati mereka. Ya, makanya termasuk pembatal iman itu apa? Alman wal adha. Ya, ada orang miskin. Aduh, kamu ini masih kuat, masih mampu, minta-minta. Jangan dong. Ya Allah, ini nyakitin hati dia, ini idza. Ini, ya. Termasuk apa? Mencaci maki. Astagfirullahaladzim. Ya. Atau dia ngasih, ini saya kasih ya. Kemarin sudah saya kasih kamu. Minta lagi.
terus-terusan minta, kerja dong. Menyakiti hati orang. Bolak-balik minta aja. Ini menyakiti hati mereka, jemaah. Dalam hal konteks sedekah. Astagfirullahaladzim. Ini yang banyak terjadi ini, ya, mencaci, melecehkan, menyebarkan berita-berita hoak, bohong. Itu loh kelompok-kelompok itu yang suka mengkafir-kafirkan orang. Udah jangan datang ke pengajian-pengajian yang suka ngafir-ngafirin orang. Dikit-dikit bin abid ain orang. Astagfirullahaladzim. Ini menyakiti hati mereka. Jangan menyakiti hati mereka dengan menyebarkan berita-berita kebohongan seperti ini. Ya. Kemudian termasuk dari idza buat masyarakat umum adalah melakukan ghibah. Ya, ghibah. Termasuk juga apa? Bohong. Apa? Kalau ini menyebarkan kebohongan. Kalau ini apa? Bohongi dia. Anda nyakitin hati dia loh, bohongin dia. Ketika dia nggak tahu, dia biasa aja. Tapi ketika dia tahu kalau dia dibohongi, sakit hatinya. Sakit hatinya dia. Nah, ini skema yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, saya simpulkan dan saya sarikan dari penjelasan mereka. Lalu apa hukumnya? Hukumnya. Hukumnya apa? Ya. Tentu jika celaan berkaitan, mencela Allah, jika berkaitan dengan Allah dan Rasul dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika celaan kepada mereka tergantung orang Islam atau bukan, dia orang Islam atau orang kafir. Kalau orang Islam mereka jadi murtad, alias keluar dari Islam. Dan murtadnya katanya murtad mughalladzah, murtad yang parah, yang besar kedudukannya. Kalau dia orang kafir berarti kekufuran dia, kafir yang mughallaz, istilahnya kafir yang mughallaz. Kafir mughallaz itu apa? Kekufuran yang besar, ya. Kafir kafir level tertinggi ini ceritanya ini. Ini bahasanya Profesor Dr. Syekh As-Sindi, ya, Saleh As-Sindi. Beliau mengatakan kafir mughallad, kekafiran yang besar. Ya. Kalau dia orang kafir. Kalau dia kafir zimmi berarti dia keluar dari dari zimma. Zimma itu dari penjagaan, pengawasan umat Islam. Berarti dia keluar dari zimma, berarti masuk pada ranah kafir harbi. Ya. Jadi begitulah, kalau dia yang melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya, jika itu orang Islam yang sering kita dengar, yaitu tokoh sebuah ormas besar di Indonesia, yang menghina syariat Allah, menghina wahyu Allah, menghina sunnah Rasulullah SAW, orang yang sholat subuh, ciri orang sholat malam, ya, ciri-ciri orang sholat malam itu katanya apa? Yang jidat-jidatnya merah itu ada, jidat-jidatnya hitam itu teroris, jenggot-jenggotan itu teroris. Rasulullah SAW jenggotan, para sahabat semua jenggotan. Apa maksud dia? Merendahkan dan melecehkan syariat Islam. Berarti dia melecehkan Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi di sekitar kita orang-orang yang melecehkan Rasulullah SAW secara pribadi maupun secara syariat. Yang lebih banyak syariat, ya. Melecehkan syariat berarti dia melecehkan melecehkan Rasulullah SAW. Kemudian apa dampaknya? Nah, dampaknya apa? Seseorang menghina Rasulullah umpamanya.
Ketika dia menghina Rasulullah SAW, ya, gak kelihatan. Ketika dia menghina Rasulullah SAW, maka dampaknya dia sama saja dengan menghina siapa? Sama saja dia dengan menghina siapa? Sama saja dia dengan menghina Allah. Kenapa? Siapa yang mengutus Rasulullah SAW? Allah. Menghina syariat, Mama. Menghina syariah. Menghina yang berkaitan dengan halal haram, hukum Al-Quran yang jelas, hadis yang sahih, dihina, dilecehkan, berarti dia menghina sama siapa? Yang menurunkannya. Menurunkan. Ya, tulisannya miring-miring. Siapa yang menurunkannya, berarti dia menghina yang menurunkannya. Ini sebuah rentetan panjang, jamaah. Ya, inilah bahayanya menyakiti. Ya, saya sajikan secara keseluruhan, ya, tidak fokus pada orang beriman saja. Ada orang menyakiti Allah, ya, ada yang menyakiti Rasulullah SAW, ada yang menyakiti orang beriman. Ya, dia menyakiti Allah, menghina Allah, berarti dia menghina Rasulullah SAW, berarti dia menghina umat Islam. Menghina dan menyakiti Rasulullah SAW, berarti dia menghina Allah, berarti dia menghina, menyakiti hati umat Islam. Karena Rasulullah SAW milik umat Islam. Menghina syariat yang Allah turunkan, berarti dia menghina zat yang menurunkannya. Menghina zat yang menyampaikannya, berarti dia menghina umat Islam yang memiliki itu. Menghina dan merendahkan para sahabat, berarti dia menghina gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Menghina syariat yang mereka ajarkan, yaitu Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, berarti itu juga menghina Allah, berarti menghina umat Islam. Minimalnya kalau berkaitan dengan individu itu dosa besar. Selama yang dihina adalah mencela mereka dan menghina mereka. Tapi kalau yang dihina itu syariat Islam, maka sudah pindah syariat. Yaitu kepada siapa? Kepada yang membawa ini dan yang menurunkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang skema yang kita sampaikan berkaitan dengan masalah menghina ini. Oke, kita lihat yang disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Beliau di sini menyebutkan surat Al-Ahzab. Ya, Imam Nawawi menyebutkan surat Al-Ahzab ayat 58. Ya, sebentar. Surat Al-Ahzab 58. Ya. Yaitu walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina.
Dan orang-orang yang menyakiti, mereka yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, lihat, subhanallah. Mereka yang menyakiti hati orang beriman, laki perempuan, padahal mereka nggak berbuat itu, sungguh mereka membuat kebohongan dan dosa yang besar. Di atas ayat ini, yaitu ayat yang 57, Allah mengatakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah SAW, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan kepada mereka azab yang menyedihkan. Ya, naudzubillah. Jadi al-idza, menyakiti itu, dari dua ayat ini di surat Al-Ahzab 57 sama 58, berarti ada berapa? Ada tiga, menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah SAW, dan menyakiti umat Islam. Ya, subhanallah. Kemudian ayat yang kita bacakan tadi itu di surat At-Taubah ayat 65 dan 66, yaitu mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kalian bertanya kepada orang-orang yang menghina Rasulullah SAW itu dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, penghinaannya bervariasi. Mereka kalau sudah kepepet, kalau sudah ke pojok, diserang sana sini, mereka akan mengatakan kami cuma bercanda. Kami akan klarifikasi. Ini cuma kesalahpahaman saja. Qul abillah, katakan wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Apakah kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada ayat-ayatnya, kepada Al-Quran, kalian itu melecehkan dan merendahkan? La ta'tadiru, jangan alasan-alasan lagi, nggak pakai klarifikasi-klarifikasian lagi. Nggak ada. Kalian telah keluar kufur, murtad. Na'udzubillah, siapapun orangnya. Kalau dia orang Islam, murtad dia. Kalau dia ngaku orang Islam, dia murtad. Kot kafartum, jelas ayatnya. Kafartum, kamu telah kafir, keluar. Kalau dia memang orang kafir, berarti kafirnya tambah tinggi level kekufurannya dia. Nggak usah pakai alasan-alasan lagi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini surat Taubah ayat 65 dan 66. Adapun hadisnya, Imam Nawawi menyebutkan satu hadis yang berkaitan dengan menyakiti orang beriman, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang Islam, siapa orang Islam yang sebenarnya? Ketika orang Islam yang lain merasa nyaman dengan lisannya dan tangannya. Lalu siapa orang yang hijrah? Yaitu orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, siapa orang muslim yang hakiki? Siapa muslim yang hakiki? Ketika masyarakat sekitarnya dia merasa enjoy dan nyaman dari mulutnya dia dan dari tangan dia. Ini ndak ormas paling gede, malah ketuanya kerjanya nyaci maki syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya orang Islam, tapi nyaci maki syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Kalau yang dicaci maki Rasulullah SAW, yang dicaci maki, dihina itu syariat, maka ini adalah kufur, kekufuran. Dan kita sesama muslim pun tidak boleh saling mencela, melecehkan dan menghina. Ya, naudzubillah, naudzubillah jemaah. Jadi jagalah lidah kita,
jaga lidah ini bahaya. Gara-gara lidah orang bisa kufur. Fahal yakubbun nasu finnari illa hasaidu alsinatihim finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia itu bisa masuk neraka kepalanya duluan gara-gara buah dari mulutnya dia? Gara-gara mulutnya dia bisa masuk neraka. Penyakit mulut ini, mencela, mencaci, menghina, merendahkan. Auzubillah. Apalagi yang dihina itu Allah, apalagi yang dihina syariat yang Allah turunkan, apalagi yang dihina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuknya, sunnahnya, yang dihina para sahabat. Wah, ini sih kufur, sudah murtad. Semoga Allah jaga keimanan kita dan lidah kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini satu lagi ternyata hadisnya ada dua. Masih sama dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billah wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih." Rawahu Muslim. Ini konklusinya, kesimpulannya ini. Siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka? Siapa yang ingin jauh dari neraka dan ingin masuk surga, hendaknya ketika kematian itu tiba, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan melakukan sesuatu yang dicintai oleh manusia. Siapa kiat terbebas dari azab neraka, kiat masuk surga. Apa itu? Iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, lakukan apa yang dicintai, yang disenangi oleh manusia. Semuanya? Oh tidak, tentu dengan koridor kaedah-kaedah Islam. Gak semua yang disenangi manusia terus kita lakukan. Bisa jadi yang disundakai oleh manusia ini adalah kebiasaan yang buruk. Manusia suka syirik, manusia suka bid'ah, manusia melakukan budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, terus kita disuruh melakukan itu berdasarkan dengan hadis ini, yo salah jamaah. Ya, tidak melakukan sesuatu yang disukai oleh manusia selama dalam koridor-koridor syariat Islam, selama dalam kaedah-kaedah Islam, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, berbuat baik kepada sesama. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nasihat Rasulullah SAW kepada sahabatnya apa? Berakhlaklah yang baik dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Nanti di kajian berikutnya kita bicara tentang larangan saling membenci, memutuskan hubungan, dan saling memusuhi. Waduh, ini lebih lagi ini ya. Allahu Akbar. Ya, semakin kesini semakin serem nih kajiannya ya. Ya, kita sapa dulu ini teman-teman ya. Tapi ini tolong dinyalain kameranya. Nah, kita sapa dulu. Mungkin ada yang mau mencatat ya, agak nggak tahu bisa kebaca insya Allah ya. Tapi kalau ngikutin dari awal sih kebaca. Kalau nggak ngikutin dari awal agak melotot dulu gitu ya. Ya, ini ada yang mau bertanya langsung, sudah angkat tangan ini atas nama Ummu, siapa ini? Ummu doang ini. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga bertambah berkah. Ustaz, Ustaz, Ana mau bertanya. Mm-mm. Ana pernah ada disakitin sama orang gitu. Setelah Ana ketahui kenapa orang itu berbuat begitu, Ana dapat informasi dari orang lain. Orang itu marah ke Ana, tapi Ana nggak tahu penyebabnya apa. Sampai Ana minta tolong
menyelesaikan masalah, sedangkan itu masalahnya masalah syariat dibilang salah gitu. Nah yang anak tanya ini, apakah dia menyalahkan syariat itu karena marah ke anak ikut berdosa perbuatan dia gitu. Ya, jazakillah khairan Ibu yang telah berpartisipasi kepada kita semuanya di sini, dan terima kasih kepada semuanya yang ikut partisipasi dan bergabung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, hidayah berupa ilmu syar'i, hidayah kemudahan untuk beramal saleh. Ya. Pertama, pertanyaan dari Ibu, pertama, selama yang kita perbuat itu kita yakini adalah al-haq, yang kita lakukan ini adalah hak kebenaran, yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan firman Allah, yang kita lakukan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesuai dengan penjelasan para ulama salafus saleh, sudah tepat menurut ilmu yang kita pelajari, ya, menurut ilmu yang kita pelajari. Bukan kita mau membuat justifikasi pembenaran terhadap diri kita sendiri dan yang lain itu salah semua, tidak. Tapi kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini memang benar berdasarkan dalil yang kita pelajari. Tapi orang lain kita tidak akan memvonis-vonis orang, tidak. Tapi kita bicara hak dan kita bicara mana yang batil, ya. Kemudian ini yang pertama, jika kita meyakini itu yang benar, maka bismillah, ya, minta tolong sama Allah untuk diteguhkan berada dalam jalan yang benar ini, Ibu. Ya, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dikasih istiqomah, senantiasa teguh di atas jalan yang benar, di atas al-haq. Ya. Yang kedua, itu yang kedua tadi. Yang ketiga, terus apa itu? Kalau ada orang nggak suka, ya sudahlah. Rasulullah SAW saja, ini gambaran kita yang di sini, di pengajian hari ini, Rasulullah SAW aja dicela, dihina. Apalagi diri kita, Ibu. Terus bagaimana? Santai saja. Jangan menjadikan itu semangat kita kendor. Jangan menjadikan semangat kita ini turun karena dicaci maki orang. Tidak. Ya. Kita terus bersemangat dan terus bersemangat. Kalau kita bisa menjelaskan, mengklarifikasi, menundukkan permasalahan, silahkan. Kalau tidak, ya sudah, diam saja. Diam itu dari emas, dan doakan orang yang bersangkutan, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, ya sama-sama Ibu. Yang kedua ini dari siapa ini? Dani Yuliana, ya. Yo Yulia Yuliarso, maaf Pak. Ah, jelas Bang Dani. Silakan Bang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang Dani sebelumnya? Maaf, dari mana ini? Oh, di Jakarta Barat, Rawa Belong, Masya Allah. Rawa Belong, ini Betawi ini biasanya nih. Ya, silakan Bang Dani. Silakan.
Bagaimana orang muslim, orang beriman dan mesti saudaranya yang dia anggap kadar keimanannya lebih rendah dibandingkan dia, atau mungkin dia menganggap dia mencaci maki orang Islam lain yang dia istilahnya secara zahirnya doang Islam, tapi dia menganggap bahwa ini dia nggak pernah sholat, terus kemudian ya ibaratnya di bawah dia dari Islam kadar keimanannya. Karena mungkin kayak konteksnya kayak kemarin kita 01 02 itu banyak dari orang beriman, ulama-ulama kita yang menghina orang Islam lain, dalam ini mungkin dianggap sebagai orang munafik, dengan berat saja gitu, dengan menghina. Iya. Oke, pertanyaannya bisa ditangkap lah. Ya. Ya, makasih Bang Dani pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Di ayat surat At-Taubah tadi, ayat 65-66 itu jelas sekali. Allah bilang apa? La ta'tadiru qad kafartum. Jangan beralasan lagi. Jangan beralasan, jangan berkelit, jangan pakai beralasan dengan mencoba untuk klarifikasi karena posisi terjepit, karena perekonomiannya terancam, karena sudah diboikot oleh hampir seluruh negara-negara Islam, diboikot oleh hampir umat Islam di dunia memboikot mereka. Ini terancam ekonominya dan sebagainya ya. Baru berusaha untuk mengklarifikasi. Jangan beralasan, la ta'tadiru, ya nggak usah alasan-alasan. Mereka 3 orang tadi itu, munafik tadi itu zaman Rasulullah SAW, beralasan, kita kan cuma main-main. Ini kan cuma obrolan-obrolan orang lagi kosong aja. Obrolan dalam perjalanan, nggak serius kok, jangan salah tangkap. Semua sama. Lagunya sama, alur pembicaraannya sama, jangan salah tangkap lah. Ini kan cuma hanya sekedar mainan saja, hanya sekedar. Tetap Allah mengatakan apa? La ta'tadhiru, jangan beralasan apapun. Qad kafartum, kalian telah kufur. 1. Yang kedua, Allah bilang apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong perbuatan dosa, keji, syirik, kufur seperti ini. Siapa yang menolong dia, bahkan membela dia, maka dia termasuk bagian dari mereka. Karena orang yang menolong, membela, ikut-ikutan, mengklarifikasi, meluruskan, berarti dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Macron itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya, tidak boleh, tidak ada alasan-alasan lagi. Kalimatnya udah jelas. Ini adalah kekufuran. Dia yang melakukan kufur besar, umat Islam yang ikut-ikutan membela dia, mendukung dia. Sebuah kekufuran yang nyata. Ya. Jadi apa? La ta'tadiru, jangan diterima alasan apapun. Ya. Kita mau berdoa, ya kita doakan semoga mereka semua dikasih hidayah oleh Allah. Itu doa kita. Tapi sikap, ketegasan, tidak bisa. Kita tetap tegas. Ini kekufuran, murtad ini. Jangan main-main. Ya. Terus apa selanjutnya? Ya udah, jangan mengurusi, jangan dibeli itu produk-produk mereka. Ayo boykot aja semuanya. Ya. Wallahu alam. Ada lagi pertanyaannya? Nah, ini pertanyaan dari Yuniarti Bandung. Ya, jazakillah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya pada zaman sekarang banyak. Oh iya, lupa. Pertanyaan kedua ya dari Bang Dani tadi ya. Bagaimana dengan mereka yang menghina, mencaci sesama? Seperti kasus-kasus demo yang mengatasnamakan umat Islam, lalu mereka yang tidak sejalan dengan mereka dicaci maki. Tetap ini tidak dibenarkan. Ya.
Tidak dibenarkan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya darah kalian, ya, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun alaikum, haram atas diri kalian. Tidak boleh darah ditumpahkan, tidak boleh tubuhnya dilukai, tidak boleh hartanya dicuri, dan tidak boleh kehormatannya diinjak-injak. Ini namanya menginjak-injak kehormatan karena nggak sesuai dengan apa yang dia mau, terus diinjak-injak kehormatan, dicaci maki, tetap ini perbuatan dosa besar. Ya, mereka harus belajar adabul khilaf, adab dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ya, kita beda pendapat, ya tetap kita hormati, kita hargai walaupun itu berbeda. Bukan nggak beda terus harus dimaki-maki, lalu menuduh orang yang dimaki-maki ini dengan tukang mengkafirkan, tukang mencela, padahal yang mencela adalah dianya. Na'udzubillah, itulah yang terjadi ya. Semoga Allah jaga lisan kita dari ini semuanya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Yuniarti tadi ya. Pada zaman sekarang banyak orang yang berbuat kejahatan yang diserang orang mukmin. Kejadian banyak di masjid, orang yang sedang memberikan tausiah. Banyak anak temukan di berita televisi. Apa penyebabnya Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah wa ba'd. Lah inilah masyarakat kita ini tak tahu dan tak bisa bagaimana menyikapi sebuah perbedaan. Ya, katanya kita ini harus saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi. Tapi ketika ada perbedaan, malah yang terjadi adalah saling celah. Ya, seharusnya apa? Seharusnya kita duduk berdiskusi secara ilmiah. Ayo belajar. Loh, kenapa kok ada ini yang mengatakan nggak boleh? Ya udah, ayo kita pelajari. Ya, ayo kita pelajari. Bukan malah membabi buta begini. Ayo kita pelajari. Duduk dengan kepala dingin yang adem, kita pelajari. Kalau Anda memiliki argumen, memiliki dalil yang kuat, ya disampaikan dengan diskusi yang baik. Ya, bukan langsung main celah, main usir, main injak, main ini, main ini. Ini bukan sikap dan akhlak orang yang punya keimanan. Alhamdulillah, ini perbuatan yang tercela ya. Kemudian ada penanya lagi yang rajin bertanya ini. Muraqabah ini namanya, saya nggak tahu ini laki atau perempuan. Yang jelas terima kasih banyak atas pertanyaan dan partisipasi, rajin ini ngirim nanya ini. Masya Allah ya, zakal khair. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh umat selalu dalam lindungan Allah ya. Jazakallahu khairan, amin ya rabbal alamin. Bila dalam grup WA, grup kajian bercampur berbagai manhaj, bolehkah Ana berdakwah dengan men-share kajian-kajian sunnah? Dan bila ada men-share syubhat, bolehkah Ana membantahnya dengan share potongan dari YouTube, IG, jawaban dari Ustadz Sunnah, atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Ya, alhamdulillahi wa ba'd. Ketika ada grup-grup yang seperti ini, pertama, kita yakin diri kita mampu untuk bertahan dalam akidah kita. Kalau kita meyakini kita masih bisa, silahkan. Tapi kalau tidak, takut terpengaruh dengan argumen-argumen yang di situ, keluarlah dari grup itu. Ya, kita menjaga, karena setan itu masuk lewat darah. Ilmu kita masih rendah, masih cetek, ya, masih kecil. Jangan-jangan kita yang terpengaruh oleh share-sharean dari mereka ini. Kita yang goyang keimanan kita, akidah kita goyang. Akhirnya kita yang terpengaruh, ya mending keluar saja. Kemungkinan yang kedua, kita kirim-kirim ke mereka materi-materi dari ustadz-ustadz kita. Makalah-makalah, ceramah-ceramah pendek dari ustadz-ustadz yang dikenal dengan manhaj dan akidahnya yang benar. Ini bagus, ini bagian dari dakwah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ketapang. Ini Ketapang ini berarti Kalimantan ya. Sonia Velsinta, Masya Allah, jazakillah khair. Ini termasuk yang rajin juga, ini rajin sama kita gabung ya. Ahsanallahu ilaikum wa ahsanallahu ilaik.
Afwan Ustadz, ada orang yang sering mengganggu ana, menghina fisik atau memanggil ana dengan sebutan-sebutan binatang. Lalu saat ini ada acara apa dan sebagainya, ana malas dekat-dekat dengan dia. Ana benci dengan dia. Apakah ana berdosa Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillahi wa ba'd. Di sekitar kita ini para jamaah semuanya dan penanya saudari Sonia, pasti di sekitar kita ini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Saya pribadi ada orang yang suka dan ada banyak orang yang tidak suka. Begitulah seterusnya dalam kehidupan kita. Apalagi mereka yang ingin menjalankan firman Allah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, dengan contoh para sahabat, para salafus saleh, pasti banyak rintangan, cobaan, banyak yang memusuhi dia. Pasti. Apa sikap kita? Itu tadi yang di atas kita jelaskan. Teruslah kita maju ke depan. Ya. Terus kita melakukan istiqamah. Terus kita istiqamah. Jangan dijadikan itu sebagai rintangan untuk menghalangi keistiqomahan kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita membencinya? Oh iya, karena dia memusuhi sunnah Rasulullah SAW. Kita benci kepada dia karena dia benci dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, terus bagaimana sikap kita? Kita menjauh dari dia. Jauhi dia, karena ini virus berbahaya. Sebagaimana kita melihat penjahat, ya kita jauhi. Tempat-tempat yang berbahaya, kita jauhi. Kita jauhi dia. Kita menghindar dari orang-orang yang seperti ini. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan iman kita semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ada yang nanya langsung, Siti, siapa ini? Siti Khadijah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir ya Ustaz ya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Semoga bermanfaat buat kita semua Ibu. Amin ya Allah. Saya mau bertanya Ustaz. Terjadi sih bukan kepada saya, gitu. Terjadi kepada teman saya. Jadi teman saya ini punya kedua orang tua, tetapi lisannya itu tidak bisa dijaga. Gitu. Jadi kalau dia marah dengan anaknya, bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan itu terkeluar semuanya Ustaz. Gitu. Bahkan sampai ibunya itu mengatakan bahwa dia tuh apa nih Ustaz ya, sampai maaf gitu, kebun binatang tuh keluar semua gitu. Seperti itu gitu. Terus bagaimana menyikapi orang tua yang seperti itu bahasa lisannya kepada anaknya? Terlebih lagi teman saya ini sudah punya anak dan cucu, maksudnya sudah ada cucunya gitu. Bahkan terkadang cucunya itu mendengarkan bahasa-bahasa dari neneknya yang tidak pantas untuk didengar. Bagaimana penjelasannya? Ya, terima kasih Siti Khadijah atas pertanyaannya dan partisipasinya dengan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, menjaga hati kita untuk tetap senantiasa berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyikapi orang yang seperti ini adalah pertama kita nasihati dia. Terus nasihati dia dan jangan bosan-bosan menyampaikan nasihat kepada dia. Yang kedua, pilih waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Ya, jangan menyampaikan nasihat di saat dia lagi emosi, lagi marah, lagi taman safari lagi keluar semuanya. Ya, lagi show di mulutnya itu taman safarinya. Ya, jangan di saat lagi show. Nah, bahaya itu. Mending kita cari tempat waktu yang tepat, ya, cari waktu yang pas, ya.
di saat dia tenang, di saat dia santai, nyaman, enjoy, apalagi di saat kondisi dia kenyang perutnya, wah enak tuh. Jadi nasihati dia, kemudian cari waktu-waktu yang pas untuk menasihati dia. Kemudian yang ketiga, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan nasihat itu kepada dia terus-terusan. Kemudian yang keempat, sampaikan nasihat itu bervariasi. Bisa Anda menyampaikannya lewat eh, langsung, bisa dengan potongan-potongan video, atau dibelikan buku-buku tentang pentingnya menjaga lidah, lisan, dan sebagainya. Ya, ini kemudian yang kelima, doakan dia semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang keenam, sikap kita. Lalu apa sikap kita kalau dia lagi marah-marah? Diem. Ya, kata orang Jawa Timur, sing waras ngalah, katanya gitu ya. Jadi ketika dia marah-marah kan dalam kondisi tidak stabil, kurang waras. Terus gimana? Ya udah diemin aja dulu deh, nggak usah dibantah, nggak usah dijawab. Kalau Anda membantah, menjawab di saat dia marah, wah, show taman safarinya tambah jadi nantinya. Naudzubillah. Kemudian yang ketujuh, bikin pendekatan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucu agar mereka tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan sang ibu dan sang nenek. Ya, bikin edukasi, kasih tahu itu yang diucapin tadi nggak bener lo ya, nggak boleh diikuti. Memang nenek salah, ibu salah dalam mengucapkan itu, nggak boleh diikuti, itu salah, itu dosa. Terus dikasih edukasi kepada anak-anak agar tidak meniru ucapan itu. Ya, semoga Allah menjaga lisan kita semua dari ucapan-ucapan yang terlarang. Berikutnya pertanyaan dari Bang Iwan Permana. Jazakallah khair Bang Iwan. Assalamualaikum Ustadz. Saat anak kita yang masih SD dibully dan dipukul temannya, bagaimana sikap orang tua? Karena kalau kita bilang bersabar, anak balik nanya. Kalau dia diamkan tidak balas, dia nggak berhenti ganggu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Makasih Bang Iwan pertanyaannya. Dibully, kemudian dipukul, tentu ada jalur-jalur yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti apa Anda bisa menemui guru yang ada di sekolah, umpama kalau itu memang konteksnya berada dalam sekolah, ya temui gurunya, lalu diadakan mediasi antara orang tua dari anak yang korban dengan orang tua dari anak yang melakukan. Diadakan mediasi, dilakukan obrolan-obrolan yang santai tapi serius dengan kepala dingin untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan mediasi dari guru yang ada di sekolah, dengan ustadz yang ada di sekolah itu. Insya Allah permasalahannya akan selesai. Ya, kemudian kalau ini konteksnya di luar sekolah, di rumah, Anda bisa datang temui orang tuanya, datang dengan baik-baik, dengan silaturahmi, ngomong baik-baik sama orang tuanya, agar permasalahannya terselesaikan dengan baik pula. Bukan datang sambil marah-marah, gedor-gedor pintu, anak lo mana, kurang ajar. Ya ini sih memicu pertikaian. Ya, datang dengan ziarah yang baik, kalau bahasa kita silaturahmi yang baik. Assalamualaikum, mau main Pak ke rumah, mau ngobrol-ngobrol. Oh iya, gini Pak, kemarin anak saya katanya dibully sama anak Bapak, dipukulin. Ya, daripada timbul hal yang tidak enak berikutnya, kan lebih baik kita obrolin. Jadi ngomong baik-baik saja. Insya Allah semua akan terselesaikan dengan baik. Ya, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan yang tidak disebutkan namanya. Dari ini ya, dari Gaida. Ya, Gaida dari Semarang. Masya Allah. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati agar tetap merasa cinta kepada suami yang suka mencaci saat marah dan pernah juga sampai memukul Ustadz. Masya Allah. Berat ini berat ini. Ya, jadi pertama bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Pertama tentu nasihati dulu suami Anda. Ya, tentu pilih waktu yang pas. Yang kedua, sama ini nasihat yang tadi buat
ibu tadi juga sama prinsip awalnya. Ya, apa itu? Nasihati dia, cari waktu yang pas, bahasa yang pas, kondisi yang nyaman. Anda bisa langsung sampaikan lisan, Anda bisa lewat buku, bisa ceramah-ceramah, bisa lakukan itu. Ya, kalau nggak bisa, Anda bisa panggil orang tua untuk ikut menasehati dia. Ya, kemudian kalau dia ingin bertobat, ya Anda dukung dan singkirkan kejengkelan Anda itu, karena dia bertobat. Ya, kemudian lihat juga biar nggak terlalu besar kebencian Anda kepada dia. Lihat sisi-sisi baik yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah laki-laki itu membenci seorang perempuan karena dia tidak suka atas satu perangai. Masih ada perangai-perangai lain yang baik yang dia sukai. Begitu juga sebaliknya, janganlah seorang perempuan membenci seorang laki-laki karena melihat satu perangai yang tidak dia sukai. Masih ada perangai yang lain. Bukan berarti yang tidak dia sukai ini dilupakan, ditutupi, tidak, tapi harus diperbaiki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini agak panjang, ini kayaknya curhat ini, makanya yang bersangkutan tidak menyebutkan nama. Tidak ada masalah, jazakallah khair. Urusan rumah tangga, Ana sudah hampir 20 tahun menjalani rumah tangga sama suami. Dan alhamdulillah dikaruniai anak 4 orang. 2 laki, 2 perempuan. Masya Allah, ini sudah nikmat yang besar, ini nikmat luar biasa. Dan alhamdulillah saya menjalaninya dengan rasa sabar walaupun saya kekurangan ilmu agama dari suami saya. Dan yang ada di pikirannya tentang urusan dunia terus. Juga kerjaan tanpa penjelasan, yaitu kerjaannya sebagai makelar. Dan suatu saat saya dan suami hijrah pindah rumah ke wilayah timur. Perasaan pernah ditanya ini? Hah? Iya, di WA ini pernah nanya langsung ini ya. Dan suatu saat saya dan suami hijrah pindah rumah ke wilayah timur. Dan akhirnya perbuatan suami semakin menjadi. Yaitu pulang tengah malam jadi sambil minum khamar. Wah, ini si angel, Bu. Tadinya saya cukup sabar melayaninya. Itu pun juga saya sambil menangis dan tidak kuat menahan sabarnya. Hati saya sakit mendalam dan seperti dicabik rasa dada. Dan pada akhirnya saya mengadu sama ibu saya sambil meratap nangis kalau saya sudah tidak kuat lagi menjalani hidup sama suami. Pada akhirnya, Masya Allah ini mohon maaf jamaah ya, panjang ini cerita cerpen ini. Pada akhirnya dari hati yang sangat terpaksa berat, akhirnya mutusin gugat cerai ke pengadilan agama. Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi dan tidak sependapat pada ayahnya anak-anak. Oh, bahasanya sudah ayahnya anak-anak ini. Tadi suami, ujungnya seayahnya anak-anak ini. Saya yang semakin hari semakin tidak nyaman kehidupannya. Yang saya mau tanyakan sekarang, apakah saya berdosa mempunyai persoalan cerai, menggugat cerai pada ayah anak-anak? Ya. Masya Allah ya. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Semoga Allah berikan keteguhan kepada ibu, keteguhan iman, kesabaran. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang minta dikasih kesabaran sama Allah, pasti Allah akan kasih kesabaran. Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih hidayah saya. Pasti Allah akan mendengar dan pasti Allah akan mengabulkan semua doa kita. Kemudian ingat ibu, setiap jamaah, ingat setiap musibah yang Allah berikan itu adalah tangga-tangga kesuksesan kita untuk menuju derajat yang lebih tinggi. Yakini itu. Ya. Kemudian, apakah langkah dari ibu ini sudah benar? Langkah ibu sudah benar. Kenapa?
khamar ummul khaba'ith. Rasulullah SAW bilang khamar, narkoba, psikotropika itu mbahnya semua kejahatan. Ya, mbahnya, biangnya dari semua kejahatan, induk dari semua kejahatan. Orang kalau sudah mabuk, kalau sudah kena narkoba, kalau sudah kena psikotropika, dia harus mengeluarkan uang banyak. Kalau dia orang kaya raya, akan habis tuh duit untuk mengobatin itu, untuk beli itu. Kalau dia uangnya pas-pasan, dia akan judi, dia akan mencuri, dia akan nyolong, dan sebagainya. Dan kalau mabuk, kalau sudah kena psikotropika, dia akan main perempuan, main laki. Kalau perempuan dia cari laki, kalau laki dia akan cari perempuan. Perzinaan. Sudah nggak ada ketaatan sama Allah. Ini biangnya. Dinasehati sana sini nggak mampu, masih terus. Langkah yang Anda lakukan tepat, 2 jempol Ibu. Niatkan untuk menyelamatkan iman Anda, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik Ibu. Wallahualam. Ini panjang juga nih, Masya Allah. Nggak disebutkan namanya juga ini. Curhat ini. Ustadz, saya mau tanya rumah tangga, Masya Allah. Saya hamba Allah dari Jawa Barat. Rumah tangga saya begitu banyak konflik, masalah inti. Selalu diuji oleh suami anak perempuan saya. Saya tahu bahwa saya orang yang banyak aib dan banyak kekurangan. Saya tidak cantik, punya sedikit cacat, luka bekas cacar. Saya juga tak pintar dan tak kaya, akan tetapi pasangan hidup yang saya ganteng, gagah menurut orang. Dan banyak orang yang tergila-gila dengan suami saya. Pasangan saya alhamdulillah baik, rajin sholat, tanggung jawab dalam memberikan nafkah. Tetapi dia tak mau memberikan tempat tinggal rumah untuk kami, padahal kami sudah mempunyai banyak anak. Yang kedua, ketika dia melakukan maksiat di depan mata, dia menyangkal dengan bersumpah demi Allah. Akan tetapi sumpahnya palsu dan suka melaknat dirinya sendiri. Dan juga saya sebagai istri, saya takut tak bisa bermuamalah dengan baik pada suami saya. Dan saya mengajukan agar saya ditalak bain, tapi dia tak mau. Suruh kawin lagi pun dia nggak mau. Dan pada saat ini saya merasa putus asa harus bagaimana karena saya tidak bisa membela diri, ya, dan seterusnya. Ya, wallahu alam. Ibu, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Ibu, saya hanya bisa berdoa semoga ibu diberikan jalan keluar oleh Allah dari semua kesulitan-kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Kembalilah ke jalan Allah. Kalau kita selama ini banyak berbuat dosa, taubatlah. Kita bertaubat, suami Anda juga bertaubat, semuanya bertaubat, tinggalkan maksiat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari semua problem kita. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan keluar. Rajin doa, rajin doa. Yang ketiga, carilah ustadz yang ada di dekat Anda. Minta konsul sama ustadz yang di dekat Anda. Anda bisa duduk Anda dengan suami Anda. Karena permasalahan yang Anda sampaikan kepada saya masih terlalu umum dan sangat riskan. Sebetulnya kesalahan itu ada diri siapa. Jadi kalau saya langsung komen secara spesifik, saya takut sebetulnya permasalahan yang salah ada diri siapa. Saya tidak tahu. Makanya saran saya, cari ustadz yang ada di lingkungan Anda. Lalu Anda ketemu dengan ustadz itu dengan suami Anda. Dua-duanya bicara, dua-duanya ngobrol. Insya Allah ustadz itu yang bersangkutan akan bisa memberikan solusi yang terbaik buat ibu. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita menanggapi orang-orang yang terlalu hulu terhadap salah satu ormas
yang mengatakan namanya ulama yang belum lama ormas mengeluarkan film yang sempat viral di medsos memicu konflik antar umat Islam yang mencela syariat cadar dan celana cingkrang, di mana orang-orang hulu tersebut salah satunya adalah kerabat saudara dekat kita. Apakah dai yang mempelopori film tersebut termasuk dalam ciri orang munafik zahir yang patut kita jauhi? Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Jawabannya tentu dan pasti. Siapapun yang mencela Allah, siapapun yang mencela syariat Islam, siapapun yang mencela hukum Allah, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berbahaya, ini istihza biddin. Ya, ini berbahaya, akan berdampak besar pada pembatalan keimanan dia. Terus bagaimana nasihati saudara Anda? Kalau yang tokohnya itu ya wis mungkin udah begitu, kita doain aja tuh tokoh, semoga Allah kasih dia hidayah. Saudara Anda nasihati dan doain, lalu jauhi. Kalau dia tobat, ya jangan dijauhi, didekati. Wallahu alam. Pertanyaan lagi dari, ini hari ini agak panjang nih. Pertanyaannya banyak masalahnya nih. Dari Ummu Aisyah di Sukabumi. Terima kasih banyak Neng. Ya, Sunda Neng ya. Barakallahu fikum Ustaz, barakallahu fiki. Mau tanya, kalau kita diundang untuk menghadiri acara-acara yang ada di masyarakat seperti syukuran kelahiran anak, syukuran-syukuran lain, adakah bacaan yang sesuai syariat atau yang harus kita lakukan ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Di Dewan Fatwa, di mana saya sebagai sekretaris di situ, pernah kita bahas masalah syukuran-syukuran ini, macam-macam syukuran. Ya, intinya syukuran kelahiran boleh untuk dilakukan, nggak apa-apa. Kan ada namanya akikah. Nah, akikah itu kan bagian orang bahasa kita ya syukuran, nggak apa-apa. Selama tidak ada embel-embel baca Yasin, baca Maulidan, baca surat Yusuf biar ganteng, baca ini ya tentu tidak. Ya datang syukuran, ya alhamdulillah. Atau syukuran anaknya mau nikah, syukuran. Anaknya setelah menikah, syukuran. Enggak apa-apa. Syukuran apa gitu ya, tidak ada masalah syukuran-syukuran ini selama tidak diyakini bahwa ini harus membaca Yasin, harus baca ini, baca Maulid, macam-macam. Tidak, ini hanya menunjukkan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sepertinya pertanyaan yang terakhir yang tadi kita bacakan dari Sukabumi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Nanti kita lanjutkan di kajian besok subuh ya dengan tema apa? Pertemuan yang ke-19 ya, kajian subuh pertemuan 19, temanya keajaiban sedekah. Ya, keajaiban sedekah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.